Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman, saya Yusmita dengan NIM 20 220 11029. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kuantitatif risk analysis atau analisis risiko kuantitatif, yang mana ini merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Jadi, analisis risiko kuantitatif itu merupakan pendekatan berbasis data yang digunakan untuk mengukur dan juga memahami seberapa besar dampak suatu risiko terhadap tujuan proyek. Nah, jadi ini bukan hanya tentang mengenali risikonya saja, tetapi juga untuk memprediksi seberapa besar efeknya, baik terhadap biaya, waktu maupun kinerja proyek secara keseluruhan. Nah, jadi di dalam video yang saya pelajari, ada dua metode utama yang digunakan dalam analisis kuantitatif. Yang pertama ada simulasi Monte Carlo, yaitu ini proses menguji berbagai kemungkinan hasil proyek dengan ribuan simulasi. Ini digunakan untuk melihat kemungkinan terburuk dan juga kemungkinan terbaik. Lalu yang kedua di sini ada PERT, yaitu metode yang menghitung estimasi waktu berdasarkan 3 skenario utama. Yang pertama ada optimis, realistis, dan juga ada pesimis. Nah, setelah tahu risikonya, kita juga perlu tahu faktor mana yang paling mempengaruhi proyek. Nah, di sini analisis sensitivitas mulai digunakan. Contohnya dengan diagram tornado yang menunjukkan variabel mana saja yang punya dampak paling besar terhadap hasil. Nah, selain itu juga ada metode CPM atau Critical Path Method yang mana ini berfokus pada aktivitas yang bisa menghambat seluruh proyek jika ini terlambat. Nah, di teknik analisis kuantitatif ini juga bisa diterapkan di dua jenis pendekatan proyek, seperti waterfall dan juga agile. Nah, di model waterfall dia memakai metrik seperti EV atau earn value, ada juga CV atau cost variance, dan juga SPI yaitu schedule performance index. Nah, sedangkan di agile dia lebih memakai metrik seperti story point, velocity time, dan juga burn down chart, yang mana ini untuk memantau progres dan juga risiko secara lebih dinamis. Nah, dari hasil analisis kuantitatif ini, kita juga bisa menghitung yang namanya cadangan risiko atau contingency reserve. Nah, misalnya cadangan biaya dan waktu tambahan untuk mengantisipasi jika risikonya itu benar-benar terjadi. Nah, dengan begitu, kita nggak perlu kaget kalau misalnya ada delay atau ada over budget. Nah, selain metode utama tadi, ada juga teknik tambahan yang sering dipakai seperti diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Ini untuk menganalisis akar penyebab risiko. Lalu ada juga decision tree, yaitu pohon keputusan yang dapat membantu kita untuk memilih tindakan terbaik berdasarkan hasil yang nantinya mungkin akan terjadi. Nah, untuk manfaatnya, jadi secara keseluruhan analisis risiko kuantitatif ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data, lalu meningkatkan transparansi ke stakeholder, dan yang paling penting ini untuk membantu proyek lebih siap menghadapi skenario terburuk sekalipun. Nah, jadi kesimpulan dengan pendekatan kuantitatif ini, manajemen risiko ini bisa dilakukan secara lebih terstruktur, logis, dan juga realistis. Tidak hanya mengandalkan feeling, tapi juga analisis data dan juga kemungkinan. Nah, dengan begitu perusahaan bisa menghindari kerugian-kerugian yang ada, dan kerugian ini tuh sebenarnya tidak perlu. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.